SDG. Kepadanya kami persilakan. Baik, di sini kami membacakan presentasikan hasil dari penelitian kami. Kemudian perkenalkan, nama saya Binus Sri Utami dan teman saya Ina Asmara. Saya Abdallah Hadi. Di sini kami akan mempresentasikan hubungan kebiasaan menyimak dengan kemampuan memahami unsur instruksi cerpen siswa kelas 11 SMK Negeri Surabaya. Yang pertama adalah latar belakang. Menyimak merupakan sebuah keahlian yang harus wajib dipelajari. Menyimak adalah salah satu proses kegiatan mendengarkan lama-lama lisan dengan penuh perhatian, pemahaman argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si bicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Kalian dalam Sukma dan Saifuddin tahun 2021 halaman 7. Selanjutnya, menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyimak membantu siswa memahami isi pembelajaran yang disampaikan secara lisan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, menyimak berperan penting untuk memahami teks cerpen. Dan yang terakhir, kemampuan menyimak siswa masih tergolong rendah sehingga pemahaman terhadap teks cerpen belum optimal. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi kemampuan menyimak itu sangat penting dalam pembelajaran. Nah, tapi kemampuan menyimak siswa itu masih tergolong rendah sehingga pemahaman terhadap cerpen ini belum sepenuhnya optimal. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan kebiasaan menyimak dengan kemampuan memahami unsur instruksi teks cerpen siswa kelas 11 SMK Negeri Surabaya. Tujuannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan kebiasaan menyimak dengan kemampuan memahami unsur intrinsik cerpen siswa kelas 11 SMK Negeri Surabaya. Baiklah, selanjutnya. Baik, di sini ada kajian teori penelitian kami. Pengertian menyimak. Menurut Tarigan, menyimak adalah proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh informasi. Indikator menyimak ada 4. Yang pertama itu konsentrasi saat menyimak, yang kedua daya ingat terhadap bahan simakan, yang ketiga kemampuan memahami informasi yang dengar, yang terakhir kemampuan menginterpretasikan informasi. Di sini ada unsur intrinsik cerpen. Ada 7 unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu tema. Tema berisi gagasan atau ide pokok utama dalam cerita. Yang kedua itu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan itu adalah sifat atau karakter tokoh tersebut. Alur. Di sini alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur temporal. Yang keempat itu ada latar. Latar juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sudut pandang adalah cara penulis menceritakan suatu cerita tersebut. Sudut pandang juga ada yang namanya sudut pandang orang pertama yang menggunakan kata aku atau saya. Ada juga sudut pandang yang orang ketiga yang menggunakan kata dia atau mereka. Lalu yang keenam itu ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang terakhir itu gaya bahasa. Gaya bahasa di sini adalah cara penulis menggunakan bahasa, menggunakan diksi, imaji, atau kalimat-kalimat panjang atau pendek agar cerita tersebut terlihat hidup. Nah, di sini ada metode penelitian kami. Metode penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Variabel penelitian kami juga ada 2. Yang pertama itu variabel X adalah kebiasaan menyimak. Di sini kami memberikan para siswa sebuah angket yang ingin untuk mengukur sejauh mana kebiasaan menyimak para siswa. Yang kedua itu variabel Y, kemampuan memahami unsur intrinsik. Di sini kami memberikan siswa 10 butir pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa memahami unsur intrinsik cerpen. Populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi. Kami memilih siswa kelas 11 SMK Negeri 2 Kayu Agung untuk menjadi populasi penelitian kami dengan jumlah siswa 323 siswa. Yang kedua itu sampel. Kami memilih kelas 11 MP2 sebanyak 22
kelompok siswa. Dan instrumen penelitian kami itu ada dua. Yang pertama itu akhir kebiasaan menyimak, yang kedua itu tes pemahaman unsur intrinsik cerpen. Baiklah, di sini ada manfaat penelitian yang terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di sini yang pertama adalah manfaat teoritis. Yang pertama, menambah referensi dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua, menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru, bahan pertimbangan memiliki strategi pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa meningkatkan kemampuan menyimak. Dan yang ketiga, bagi sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir adalah bagian penelitian, menambah pengalaman penelitian. Nah, di sini ada hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan kebiasaan menyimak dengan kemampuan memahami unsur intrinsik teks cerpen siswa kelas 11 SMK Negeri 2 Tayabung, dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan antara kedua variabel tersebut pada kategori lemah. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan korelasi reduction moment yang memperoleh nilai korelasi F sebesar 0,33. Nilai tersebut berada pada rentang 0,20 sampai 0,39 yang termasuk dalam kategori korelasi lemah. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai F itu sebesar 0,33 lebih kecil dibandingkan nilai F tabel pada tarif signifikasi 5%, yaitu 0,4438 maupun pada tarif signifikasi 1%, yaitu 0,3783. Dengan demikian, hipotesis alternatif AA ditolak dalam hipotesis nihil A0 diterima. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan menyimak dengan kemampuan memahami unsur intrinsik teks cerpen siswa kelas 11 SMK Negeri 2 Kayang. Nah, di sini adalah kesimpulannya. Berdasarkan kategori teori dan permasalahan yang ditemukan di lapangan, kebiasaan menyimak diduga memiliki keterkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami unsur intrinsik teks cerpen. Keterampilan menyimak yang baik dapat membantu siswa menangkap informasi, memahami isi cerita, serta mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik seperti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara kebiasaan menyimak dengan kemampuan memahami unsur intrinsik teks cerpen siswa kelas 11 SMK Negeri 2 Kayang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam meningkatkan keterampilan menyimak dan pemahaman karya sastra. Terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari hasil penelitian kami. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3.